Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. Walamma kana, dan di dalam ketika ada siapa al-kufar, siapa orang-orang kafir, itulah yuqirruna, itu tidak mengakui, la yuqirruna, itu tidak mengakui siapa kufar biwahdaniyatillahi ta'ala, dengan keesaannya Allah ta'ala. Qala, maka berfirman siapa Allah, wa ayatun, dan itu menjadi tanda lahum bagi mereka orang-orang kafir, al ardu, adapun bumi, al maitatu, yang mati, ahyaina, menghidupkan siapa aku Allah, ha, kepada al ardul maitah, wa akhrajna, dan mengeluarkan siapa aku Allah minha, dari ardul maitah, habban, kepada biji-bijian, faminhu, maka itu tetap dari faminhu, maka dari habban, yakuluna, makan siapa para manusia. Ahyaina, tegasnya menghidupkan siapa kami Allah, ha, kepada ardul maitah, bil matori, dengan hujan. Faharaja, maka kemudian keluar, minha, dari habban, apal hintatu, apa gandum, wasyairu, dan ya sejenisnya gandum, wasairul hububi, dan semua biji-bijian. Famim ba'dil hububi, maka dari sebagiannya beberapa biji-bijian, yakuluna, makan siapa nas. Wahadil ayatu, dan adapun inilah ayat itu dalilun, menjadi dalil lil ibadi, bagi para hamba, nabi anallaha ta'ala, dengan sesungguhnya Allah ta'ala itu yuhyi, itu menghidupkan siapa Allah al ardha, pada bumi, al maitata, yang mati, bi ikhrajil hububati, dengan mengeluarkan beberapa biji-bijian. Bahwa, maka adapun Allah itu qadirun, itu zat yang maha kuasa, ala ikhrajil mauta, atas mengeluarkan orang-orang yang mati, minal kuburi, dari alam kuburnya, yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat. Wa huwa, hal adapun Allah itu wahidun, itu zat yang esa, la syarika, yang tidak ada sekutu itu maujud lahu, bagi Allah, fi mulkihi, di dalam kerajaannya Allah. Jadi ketika orang-orang kafir tidak mau mengakui tentang keesaannya Allah, ya, mereka nggak percaya kepada Allah, maka Allah kemudian menurunkan ayat ini. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minna habban faminhu ya'kulun. Jadi termasuk tanda-tanda kekuasaannya Allah, zat yang maha esa, adalah Allah bisa menghidupkan bumi yang mati, kemudian dikeluarkanlah dari bumi tersebut biji-bijian yang akhirnya bisa dimakan oleh para manusia. Dengan apa Allah menghidupkan bumi yang mati? Bumi gersang, asalnya nggak ada apa-apanya, nggak ada tanamannya, kemudian diberikan hujan oleh Allah. Ketika sudah turun hujan, kemudian tumbuhlah ada biji-bijian, kemudian tumbuhlah beberapa tumbuhan, yang dari tumbuhan tersebut keluar biji-bijian yang bisa dimakan. Asalnya sawah, nggak ada apa-apanya, dikasih padi, terus kemudian tumbuh padinya kita makan dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sebuah ayat, sebuah dalil bagi manusia bahwasanya bi anallah ta'ala yuhil ardul maitah bi irajil hubub,
Allah bisa menghidupkan bumi yang mati dengan mengeluarkan tanam-tanaman atau biji-bijian. Kalau Allah bisa menghidupkan bumi yang mati, berarti Allah juga qadirun ala ikhrajil mauta minal kubur. Allah juga bisa menghidupkan manusia yang sudah mati, hidupkan, dibangkitkan dari alam kuburnya kelak di hari kiamat. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وجعلنا dan menjadikan siapa kami Allah fiha di dalam ardi jannatin pada beberapa perkebunan min nakhilin dari kurma wa anabin dan anggur wa fajjarna dan mengalirkan siapa kami Allah fiha di dalam ardi minal uyuni dari beberapa mata air liyakulu supaya makan siapa para manusia min samarihi dari buah-buahannya nakhilin wa anabin ay min samarihi tegasnya dari buahnya nakhil wa anabin al-hasili yang berhasil hasilnya minal ma'i dari air wa ma'amilat dan tidak mengerjakan kepada apa aidihim apa tangan-tangannya para manusia. Wa qara'a membaca siapa qara'a membaca hadil ayati kepada hadil ayata kepada inilah ayat siapa al-Kisai siapa Imam Kisai wa Abu Bakrin dan Abu Bakar bi ghairi ha'in dengan tanpa menggunakan ha. Ada yang baca wa ma amilat aidihim, enggak usah wa ma amilat hu tanpa menggunakan hu, yaitu bacaannya Imam Kisai dan Abu Bakar. Wal akharuna dan membaca siapa yang lainnya Kisai dan Abu Bakar amilathu pada bacaan amilathu bil ha'i dengan menggunakan ha, ada ha'i amilathu. Ju'ila dijadikan ma bimana alladhi dengan menggunakan alladhi ayakuluna tegasnya memakan siapa nas minalladhi amilathu minalladhi dari perkara mimanya itu alladhi minalladhi dari perkara amilat yang telah berbuat kepada alladhi apa aidihim apa tangan-tangan mereka minazar'i dari menanam wal gharsi dan menancapkan wa ghairihima dan selainnya zar'i wal gharsi karena bidi seperti mengarit wadabsi dan menuai wadhamiru dan adapun dhamir itu aidun itu kembali ilama kepada ma allati bimana alladhi yang tetap dengan menggunakan artinya alladhi. Waman dan adapun orang qara'a itu membaca siapa mambi ghairi dhamirin dengan tanpa ada dhamir yakni wa ma amilat aidihim berarti ja'ala maka menjadikan siapa man qara'a yakni bacaannya siapa tadi yang enggak ada haknya kok bacaannya Imam Kisai dan Abu Bakar. Ja'ala maka menjadikan siapa man qara'a ma kepada ma bimakna nabi dengan arti nabi ai wajaduha tegasnya menjumpai siapa para manusia kepada aidihim makmulatan hale bekerja walam ta'mal dan tidak melakukan kepada makmula aidihim apa tangan-tangan mereka wala sun'a dan tidak ada pekerjaan itu maujud la atau perbuatan itu maujud lahum bagi para manusia biha di dalam makmulah wahada dan adapun ini itu makna qaulid dhahaki itu arti jauhnya Imam Ad-Dhahak wa Qatadah dan Imam Qatadah kila mengendaki arada kila dikatakan arada mengendaki siapa Allah al-anhar pada anhar wal uyuna dan sumberan allati lam ta'mal yang tidak membuat
kepada anhar wal uyun siapa aidin nasi tangan manusia mislu dajlatin seperti seumpamanya bengawan wal furati dan ya bengawan wal furati dan bengawan furat wanili dan bengawan nil wanahwiha dan seumpama semuanya. Afala yashkuruna, apakah maka tidak bersyukur siapa para manusia mensyukuri nikmat Allah pada nikmatnya Allah Ta'ala. Jadi termasuk lagi tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditampakkan kepada kita, yaitu apa? Yaitu waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma'amilatu aydihim. Allah di situ di bumi-bumi yang mati tersebut Allah menciptakan kebun-kebun asali gersang, terus dikasih hujan oleh Allah, akhirnya tumbuhlah beberapa tumbuh-tumbuhan menjadi perkebunan yang di situ ada kebun macam-macam. Karena di sini turunnya Al-Qur'an ini di Arab ya, contohnya biar orang Arab paham, dikasih contoh apa? Min nakhilin wa nabin, yaitu ada kurma, ada anggur. Kok seumpamane Qur'ane turun ning gone apa Tanjung Glugur ngono ya min mangga ngono ae contone ya. Nganggo ana mangga, ana klengkeng ngono ya. Nah, ning Arab gak ana ngono, kok nek digawe ngono malah gak do iman wong Arab ya. Ya. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin, contohnya ada ada kebunnya nakhil, anggur, wa anab kurma, wa anabin dan kebun anggur ya. Wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma'amilatu aydihim. Yang mana tujuannya Allah menciptakan dan di samping itu juga di dalam perkebunan tersebut banyak sekali ada air mata airnya. Jadi dikasih ada mata air. Mata air tersebut ini wa ma'amilatu aydihim, ada mata air tersebut memang dirinya ada dengan sendirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Makanya di situ wa ma'amilatu aydihim. Lah, yang mana uyun tersebut atau mata air tersebut bukan buatan manusia, tapi semuanya itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya bukan kok bim salah bim masalah terus tanah kosong terus ketemu ada gitu yo enggak. Nek gitu malah wonge bingung nanti ya. Loh, ini kemarin tadi malam enggak ada apa-apanya. Mau temu kok sudah berbuah, bingung malah ya. Makanya dikasih urut-urutan di sini. Jadi tanah tersebut kemudian dikasih hujan. Setelah hujan tumbuh-tumbuhan. Setelah ada tumbuh-tumbuhan disirami dengan dengan uyun, dengan mata air. Ada mata air yang banyak sekali. Akhirnya kemudian membuahkan buah. Dari buah itulah akhirnya manusia kita semua bisa memakan dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Loh lah yang kayak demikian itu loh, apa kamu nggak bisa bersyukur? Apalah yashkuruna, apakah maka tidak mau bersyukur siapa para manusia wis dienakno mbek Allah ya, asalnya tanah gersang akhirnya diberikan bisa ada penghijauannya, bisa ada tumbuhannya, akhirnya bisa memunculkan buah-buahan sehingga bisa dimakan untuk kebutuhan pokoknya manusia. Coba bayangkan muter-muteran sawah yang ada di sini garing semuanya, nggak ada yang namen padi. Terus kamu mau makan apa nanti ya? Ya, usah makan roti aja, sama roti ya dibuat dari tepungnya beras. Ayo, gak ada tepungnya, kamu mau makan apa? Terus malah mati kamu. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur ya. Seandainya kamu dikasih makan sama orang, ya bersyukur. Ojo dikasih makan sama orang, seandainya dibawa di pondok, dibuang-buang, pakai lempar-lempar aja. Jangan. Caranya bersyukur ya kita gunakan makanan tersebut untuk prasarana kita, biar kita bisa untuk beribadah ya, biar bisa semangat di dalam ibadah. Mun tabukna kenyang kan pendek semangat ibadah ya. Mun lapar jana lapar, mun kenyang jana kenyang ya. Jadi ya semaimuknya mana ya. Ya,
Bila ngaji seumpamana waktu apa bukan bulan puasa seandainya siang kenyang tabu katondu seumpamana ya. Lepo akhirnya enggak ngaji. Engko nek wae poso, kamu kok enggak ngaji? Lepo ora lemes lapar. Lah terus bila sampean? Ya, mun dila kenyang jana kulana kenyang, mun dila lapar apa kolana lempo lah. Jangan kayak gitu. Kita harus pandai-pandai mensyukur itu semuanya sehingga dalam kondisi apa saja ya kita bisa apa mensyukuri nikmat itu dengan kita gunakan apa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahadi maka adapun ini ayat itu tadulu itu menunjukkan apa hadihi ala wahdaniyatillahi ta'ala atas keesaannya Allah ta'ala wa wujudil kiamati dan adanya kiamat. Jadi ayat ini bisa kita jadikan dalil bahwasanya Allah ini Maha Esa. Allah itu satu, Tuhan kita satu. Ya, tidak Tuhan kita itu lebih dari satu, enggak. Kok bisa kayak gitu bagaimana? Fa imbatuz zar'i wal hububati minal ardi al maitati bil matari bir rabi'i wa ja'alaha ya wa ja'luha yabisatan fil kharifi dalilun annahu wahidun la mumani'a wa la mu'aridalahu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid wa huwa al wahidul qahhar. Buktinya kalau bahwasanya bisanya ada tanam-tanaman ini yang asalnya gersang, terus kemudian bisa adanya tanaman bisa kita makan dan lain sebagainya, itu jadi bukti kalau Allah itu cuma satu. Bagaimana? Buktinya gini, fa'imbatuz zar'i maka adapun menumbuhkan tanam-tanaman wal hububati dan biji-bijian minal ardi dari bumi al maitati yang mati, bumi yang gersang, bil matori dengan hujan, Birobi'i di dalam masa penghujan, waja'luha dan menjadikan aret ya bisatan pada kering, bil kharifi di dalam masa kemarau. Itu dalilun itu menunjukkan ala annahu atas sesungguhnya Allah Ta'ala wahidun itu yang esa. Kok bisa? Iya, la mumani'ah, tidak ada sesuatu yang mencegah itu maujud, wala mu'aridha dan tidak ada sesuatu yang menentang itu maujud lahu kepada Allah. Yaf'alu melakukan siapa Allah ma pada perkara yasha'u yang menghendaki siapa Allah, wa yahkumu dan menetapkan siapa Allah ma pada perkara yuridu yang menghendaki siapa Allah. Wa huwa hali adapun Allah al wahidu itu zat yang esa, al qahharu zat yang apa? Memaksa. Jadi buktinya kalau bahwasanya tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ini asalnya gersang, ya. Terus kemudian hujan itu kalau enggak Allah cuma satu tok, wah bubar. Ya, kok seandainya Tuhannya dua, yang satunya bilang hujan, ya, enggak. Gimana Mas Dadina yo? Sing sitoke bisa hujan, enggak. Hujan enggak kan kosong TV sampean nanti ya. Ya. Nanti pas dibikin sing aneh-aneh malah kok apa kocar-kacir dunia. Makanya di situ apa? Laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Di ayat lain Allah menyampaikan gitu. Laukana fihi ma'alihatun illallah, kalau seandainya di langit dan bumi ini ada Tuhan yang selain Allah, berarti Tuhannya lebih dari satu, la fasadata. Maka niscaya dunia ini akan hancur. Sing satu pengen hujan, sing satunya Tuhan satunya enggak. Satunya pengen apa? Tumbuh, satunya pengen jangan tumbuh, kocar kacir, nanti rusak dunia ini. Sehingga bisa runtuhnya tertibnya dunia yang demikian ini membuktikan bahwasanya Tuhan itu hanya satu, yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah itu melakukan apa yang dikehendaki Allah, ya, dan Allah akan memutuskan atau menetapkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Gak ada yang mengganggu, gak ada yang menghalang-halangi apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa bi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Wa bi kulli syai'in, dan itu di dalam tiap-tiap sesuatu. Lahu itu tetap bagi kulli syai' ayatun, adapun tanda. Tadulu yang menunjukkan apa? Ayat ala annahu atas sesungguhnya Allah itu al-wahidu zat yang
esa. Jadi wujudnya sesuatu, wujudnya dunia ini itu menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang esa. Allah Maha Tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah. Qadirun, di samping zat yang esa, qadirun juga zat yang maha kuasa. Paman qadara, maka adapun orang qadara itu mampu, siapa man ala il ardi, atas menghidupkan bumi. Menghidupkan bumi al-maitati yang mati, fi fasli rabi'i, di dalam masa-masa penghujan. Bahwa maka itu adapun man itu al-qadiru, itu zat yang maha kuasa, ala il mauta, atas menghidupkan orang-orang yang mati yaumal kiamati, di dalam hari kiamat. Wala syubhata, dan tidak ada kesamaran itu maujud fihi, di dalam iyaul mauta. Yang kedua, ayat tadi juga menjadi dalil bahwasannya Allah yang bisa imbatu zar'i, bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang asalnya tidak ada, nenggone fil ardil maitah fil rabi, ini mampu. Allah berarti Allah mampu menghidupkan sesuatu yang mati untuk hidup kembali. Jadi Allah Maha Kuasa ala ihya'il mauta yaumal qiyamah. Sebab nanti kita ketika sudah hari kiamat, nanti kita semua di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur, dari alam kuburnya, bangun semuanya dengan bentuk sesuai dengan amalnya masing-masing. Ya, ono sing asale di dunia ganteng putih mulus, ya. Perkara nganggo apa itu? Pakai apa itu? Hah? Nganggo apa? Skincare ya. Engko mutemu bal ngene akhirat raine kaya asu, kaya anjing. Ada sing kaya babi, ada macam-macam sesuai dengan amal perbuatan yang selama ini dilakukan di dunia. Ana sing asale elek ning gone donya, wireng irunge pewesek, ya untunge sik madhep mengisor. Ya. Ini pokok ya. Salah wis pesek, ya untunge sik madhep ngisor, irunge madhep mendhuwur, nek udan bingung. Ya udan maju ngirunge terus ora. Ana sing model kok ngono, tapi ndekne ning dunia ini lakone bagus ya, wudune bagus, maka nanti sing asalnya jelek hitam, nanti yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti di sana sing asalnya hitam bisa putih, sing putih bisa hitam. Enggak usah akeh ning gone apa skincarean wis ya. Mati dhisik pokok amale di dunia bagus, nanti bangun tanpa skincare nanti bisa menjadi bagus mulus ya. Enggak usah enteno dhuwit skincarean piring. Cah lanang nisan. Banci dadine ya. Cah lanang skincare dadine kaya banci. Ya. Ngangger wong lanang kok seneng dandan. Ya. Seneng dandan ya. Wis pokok wis lah alamat iku. Untung gak jadi bencong. Ya sing biasa wajar-wajar saja ngono. Ya wis mungkin wajar wae lho bojone sik masih muda ya. Masih muda seumpamane ana kukule wajar-wajar saja. Sampai bingung ana kukule bingung, lambene ireng bingung, aduh mak kaya banci. Ya, enggak usah kayak gitu, sing biasa wae ya. Kama qala, sebagaimana perkara qala yang dawuh siapa Kanjeng Nabi alaihi salam, idza ra'aitumur rabi'a fadhkurun nusyura wa huwa qad syabbar rabi' bin nusyur. Idza ra'aitum, di dalam ketika melihat siapa kalian semua ar-rabi'a pada musim penghujan, fadhkuru maka ingatlah siapa kalian semua an-nusyura pada hari kebangkitan. Wa huwa hale adapun ar-rabi itu qad syabbaha, itu benar-benar menyerupai apa ar-rabi bin nusyuri, dengan hari kebangkitan. Jadi nek ana kowe sampean wasno asale kemarin lho, sini bersih enggak ada apa-apa, terus kemudian apa ada musim hujan terus tumbuh-tumbuhan, itu sampean kudu ndang ingat bahwasanya nanti kita semua juga akan dibangkitkan oleh Allah setelah kematian kita, karena itu enggak akan ada bedanya ya.
Apa bedanya? Asalnya nggak ada, terus kemudian diadakan. Sama manusia ketika sudah di alam kubur, asalnya dirinya sudah mati, kemudian bisa dihidupkan kembali oleh Allah. Wa dzukira fi syariatil hadisi. Wa dzukira fi syariatil hadisi wallahu a'lam. Ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.